Halo sahabat pemirsa, senang sekali saya Argo Pratomonugro kali ini hadir ke ruangan Anda lagi. Sekarang saya bersama Dr. M. Rohmidi Sri Kusuma SH.MH. Saya sebetulnya juga sudah lama berkenalan dengan Mas Rohmidi ini. Namun sekarang ini saya sengaja mencari beliau dan sampai ke wilayah Bantul, tepatnya di dekat pantai Depok. Langsung saja saya akan bertanya kepada advokat yang kebetulan sekarang ini beliau sebagai ketua organisasi advokat Ferrari untuk daerah istimewa Yogyakarta. Selamat berjumpa Pak Rohmidi. Selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya, Pak? Wah, ini saya terus terang penasaran itu, ingin pendapat Pak Rohmidi tentang konstelasi advokat sekarang ini. Menurut Pak Rohmidi seperti apa, Pak? Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Jadi begini, saya akan menjawab ya dari pendapat saya, khususnya terkait dengan seharusnya advokat itu seperti apa. Nah kan gitu ya. Ya. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana dan ini terlalu diabaikan menurut saya. Padahal itu sangatlah penting karena menyangkut dedikasi ya, integritas advokat itu sendiri. Jadi pertama, terkait dengan advokat, itu kan nama yang melekat, ya kan? Jadi sebuah profesi, nama profesi yang melekat pada seseorang yang itu telah sah, ya kan? Sebagaimana syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang advokat. Nah, cuman kan sering orang mengatakan bahwa apa sih yang namanya advokat itu, katanya punya kedudukan yang terhormat atau bisa disebut officium nobile, kan gitu, Pak. Nah, cuman ini mudah diucapkan aja di bibir ya. Tapi pelaksanaannya, prakteknya tidak mudah. Nah, itu sebenarnya. Ya. Padahal yang kita pentingkan adalah terkait dengan ya, dason dan dasen ini diharapkan ketika ada perbedaan yang hanya tidak seberapa, sehingga tidak mengacaukan atau ya membuat nama advokat itu menjadi mundur. Jadi tidak dihargai lagi. Beda sama zamannya Bang Buyung. Nah, ini termasuk saya. Ini adalah penggemar dari dulu ya. Saya ingin meniru jejak Bang Buyung itu seperti apa ya. Makanya gimana caranya saya harus giat belajar. Nah, sekarang idealis itu sudah sangat mahal harganya, Pak. Nah, bagaimana kita mau menuju ke officium nobile? Berarti ini kan hanya sebuah wacana. Ya. Nah, hal tersebut kita buktikan, yaitu melalui bagaimana advokat itu mematuhi, mentaati terkait dengan kode etik advokat. Ini mohon maaf ya. Ya. Kenapa saya tidak menyebut kode etik profesi advokat? Karena setahu saya yang ada adalah kode etik advokat. Artinya hal tersebut sangatlah melekat pada diri seseorang yang menyandang gelar advokat. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah sadar paham terkait yang dimaksudkan kode etik advokat itu ternyata tidak hanya sedang menjalankan profesi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, Pak. Ya. Dan itu berlaku 24 jam bahwa advokat itu harus mampu memberikan contoh terkait dengan bagaimana advokat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
syukur tentang kebiasaan, ya kan? Yeah. Di masa seperti apa? Ini penting. Yeah. Jangan menganggap bahwa advokat adalah orang yang istilahnya merasa dirinya paling, ya kan? Nah, itu justru menjauhkan lagi. Karena apa? Advokat tersebut ruhnya, ini yang perlu biar pemirsa dengarkan atau kolega-kolega yang terhormat dengarkan. Ruh dari advokat adalah kode etik advokat. Oke. Itu rohnya ya. Itu rohnya, ya kan? Kemudian ruh dari kode etik setelah saya pelajari, ya, itu ada adagium Jawa yang cukup populis dan populer sebenarnya. Cuman sulit itu untuk dilakukan. Kadang orang terus tidak mau mempelajari. Karena kalau saya taat falsafah tersebut, artinya wah susah dong saya mau intinya memenuhi kebutuhan hidup misalnya. Apa falsafahnya itu, Mas? Nah, jadi falsafah tersebut adalah sugih tanpa bondo, ya, sekti tanpa aji-aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itu cukup dalam sekali. Oh, iya. Dan sangat menyentuh jiwa. Iya. Kalau advokat itu, ya, minimal mentaati dan mematuhi adanya kode etik advokat, insya Allah itu sudah mendekati ke falsafah Jawa tersebut, ya, atau pepatah Jawa atau disebut adagium Jawa, kan gitu ya. Yeah. Nah, inilah yang sangat sulit dan jarang sekali kita ketemukan. Jadi biasanya advokat kalau bicara seakan-akan orang yang tidak terkalahkan, orang yang selalu benar. Yeah. Padahal bukan itu, ya. Kita yakin bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya advokat itu bagaimana caranya digiring untuk selalu belajar dan belajar agar kita mendekati minimal, ya, apa yang disebut officium nobile. Jadi kedudukan yang terhormat itu seperti apa? Yaitu artinya kalau dalam adagium tersebut itu sekti kita, kehebatan kita itu tidak perlu kita pakai. Kalau Jawa sifat kandel, atau misalkan kesaktian yang itu didapat dari apa misalkan Aji-aji tadi. Nah, ya? kalau bahasa Jawa aji-aji. Tapi cukup dengan ilmu yang mumpuni, tidak sekedar ilmu hukum, ya, tapi dari berbagai disiplin ilmu, kalau bisa kita pelajari, ya, sehingga kalau seorang pemimpin itu bisa istilahnya manjing ajur ajir. Menarik kan, Pak? Ya. Iya. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan manajemen situasional, ya, itu. Kemudian di sisi lain, ya, bagaimana bahwa advokat itu, ya, mampu memberikan advis hukum dan mengedepankan kode etik ataupun memberikan pembelaan yang tidak membeda-bedakan. Jadi misalkan yang minta tolong orang yang memang nggak mampu, ya harus kita bantu. Di sisi lain, karena apa? Itu punya makna pengabdian kita terhadap masyarakat. Yeah. Jadi kalau kita punya ilmu terus kita harus bandingkan, wah, saya kan sekolahnya mahal, ya harus begini dong. Oh, itu salah. Sudah tidak sesuai dengan hakikat sebagai advokat. Makanya, ya, bagaimana caranya saya itu mengajak rekan-rekan advokat semuanya di seluruh Indonesia agar mampu menelaah dan melakukan apa yang saya sampaikan. Yeah.
Termasuk yang di luar negeri, Mas. Oh iya Karena dong. tayangan kita ini juga diakses di luar negeri juga. Iya, karena itu memang melekat pada Iya. diri advokat sebenarnya. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa semenang-menang karena advokat. Istilahnya presiden pun kalau kena persoalan yang membela adalah advokat, bukan itu. Ya. Ya. Jadi istilahnya tidak ada yang kebal hukum. Jangan hanya sekedar memaknai bahwa kita punya istilahnya terkait dengan kekebalan hukum atau hak imuniti. Ya. Itu sering sekali cara memaknai yang tidak tepat. Oke. Ya. Mas Romiti, sampai di situ dulu. Nanti karena waktu terbatas, lain kali saya akan mendatangi Anda lagi. Siapa? Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.